tidak tertarik awalnya. Tetapi begitu saya ditawarkan, saya duduk, itu leader saya lucu sekali, bawa koper, satu koper besar, itu isinya mengenai uji klinisnya. Sedangkan kalau yang namanya dokter, kalau nggak ada penelitiannya, uji klinisnya pasti nggak mau percaya. Karena selama ini saya sering sekali ditawari produk-produk seperti ini, saya bilang enggak deh, hanya berdasarkan testimoni, buat apa? Saya bilang gitu. Karena tidak ada uji klinis, saya nggak akan percaya. Ya. Jadi selama waktu itu leader saya nerangkan, saya itu nggak dengerin. Dia mau nerangin bisnisnya kayak apa, saya nggak terangkan sama sekali, nggak dengerin itu sama sekali. Saya sibuk membaca jurnal yang ada testimoni dari uji klinisnya. Itu saya ingat karena paginya saya harus ngejar pesawat. Saya itu pokoknya selesai bisnis itu semua. Kalau ngedengerin dia bilangin, dok, bisnisnya keren loh, bisnisnya keren. Nanti aja deh, pokoknya saya baca dulu uji klinisnya. Saya bilang gitu. Saya besok harus ngejar pesawat pagi, saya pokoknya nggak mau. Tak bilang, nanti aja kalau saya tertarik. Karena saya lebih tertarik, produknya keren banget. Gitu. Sudah diuji semua uji klinisnya. Dan di situ saya tidak langsung kasih ke pasien saya coba dulu untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Dan itu hebat sekali. Ya. Pertama ibu saya, dia konstipasi itu susah buang air besar. Hanya minum 1 saset, buang air besarnya terus-terusan. Maksudnya bukan terus-terusan diare ya, bukan. Maksudnya nggak pernah merasa susah buang air besar lagi sampai hari ini. Padahal ibu saya itu termasuk orang yang udah tua lah ya, udah sepuh kan, males ya kalau minum disuruh tiap hari, nggak rutin pasti, jadi harus disodorin. Sedangkan saya posisi di Surabaya, ibu saya di Bandung. Jadi saya cuma ingetin, males nanti saya ketergantungan. Terus saya bilang, ngapain ketergantungan? Loh, isinya cuma apel, ngapain gitu kan ketergantungan. Nah, terus saya ingat sekali, ibu saya itu cuma minum 15 saset. Setelah itu berhenti dan tidak pernah minum sampai 3 bulan. Walaupun disediakan di rumah tidak pernah diminum. Tapi buang air besarnya sampai hari ini tidak pernah surut. Terus yang kedua anak saya. Anak kecil kan masih kecil sekali ya, baru 3 tahun, itu juga susah buang air besar karena dia tidak mau makan buah-buahan sama sayur. Saya cuma waktu itu udah 4 hari nggak buang air besar. Saya sebetulnya sudah takut sekali anak saya bakal punya kelainan usus, karena dia susah sekali buang air besar. 4 hari, kadang sempat 3 hari. Saya selalu menyediakan mikrolak di rumah. Nah, terus saya pikir, saya coba deh. Ibu saya aja bisa. Loh, ini kan nggak ada efek samping. Pemikiran saya kasih, itu nggak sampai berhari-hari. Cuma 4 jam kemudian anak saya bisa buang air besar. Kaget saya, jujur aja saya kaget. Nah, ini akan saya berikan foto dari salah satu teman suami saya. Ya, ini foto yang bawah. Itu adalah waktu saya nengok. Jadi saya kesana itu bukan menawarkan produk. Saya kesana hanya nengok teman suami saya. Ya. Dia bilang karena nggak pernah ketemu sama bapak ini sudah puluhan tahun. Tadinya di Jakarta, dinasnya sekarang pindah ke Surabaya. Terus saya bilang, ibunya sakit, dokter main deh ke rumah saya, katanya. Saya tengok, saya nggak percaya, ibunya benar, nggak bisa bangun sama sekali. Terus waktu saya datang, ibunya itu sedang mual muntah sampai nggak bisa jalan, sudah dehidrasi. Terus saya bilang, ayo ke rumah sakit aja. Nggak mau, katanya. Gitu. Terus saya lihat kakinya kok seperti ini. Saya tanyakan, ini sudah berapa lama? Ini bahaya. Sudah 1 tahun. Sudah bolak-balik ke dokter spesialis. Uang saya setiap ke dokter habis 800.000 untuk beli antibiotik. Tetapi tidak pernah sembuh. Terus saya bilang, Pak, mau nggak Pak coba apa stem cell? Saya kebetulan waktu itu hanya bawa 1 saset.
karena itu kan hanya buat konsumsi saya sendiri gitu. Nah ternyata begitu lihat itu, saya demokan waktu itu kehebatan dari apel stem cell ini menggunakan betadine itu dia bisa meluluhkan ya. Nah ini begitu dia lihat, dok saya beli deh, saya coba, Pak minumnya tapi 2 ya, jangan minum 1 karena kondisi ibu ini infeksinya berat. Terus yang saya kaget 10 hari kemudian ibu ini kan nggak bisa jalan, sudah 1 tahun kesulitan. Nah, yang atas itu foto di Grand City 10 hari kemudian. Yang saya kaget, ibu itu berjalan seperti orang normal. Padahal selama 1 tahun suaminya bilang, istri saya kayak robot dokter. Itu yang buat saya kaget. Ya, saya sih bersyukur sekali bisa membantu orang gitu ya. Nah, dan satu lagi ini pasien saya sendiri. Yang pertama ini bapak kanker paru. Sudah stadium akhir, sudah menjalar ke tulang belakang. Ya, livernya juga ada, sudah pembengkakan di kelenjar juga sudah ada. Hari pertama dia mau kemo, kebetulan ketemu saya. Anaknya nanya saya, mau mau di kemo, takut gitu. Terus saya bilang nggak usah takut, kita kemo saja. Dok, ada obat alternatif tidak? Saya bilang kalau mau coba ini silahkan. Saya bilang itu. Berapa dok harganya? Terus saya udah ceritakan segini. Saya bilang boleh dok, saya coba dulu. Ya. Tapi minumnya maaf, karena kondisinya kanker, saya bilang harus minum 3 saset tiap hari. Oh nggak apa-apa. Nah, waktu minum itu yang saya kaget itu kemo pertama. Setelah selesai pulang kemo pertama, biasanya orang yang habis kemo ada yang mual muntah, ada yang ngerasa panas dingin, banyaklah reaksinya. Yang saya kaget, bapak itu kan satu rumahnya itu sama saya berdekatan. Saya pulang dari rumah sakit, dokter, melihat saya berhenti. Saya tuh nggak percaya kalau bapak itu nyetir motor pulang baru jemput cucunya, padahal kemarin masih pulang. Saya kaget, Pak, nggak mual, nggak pusing. Pertanyaan saya itu, oh enggak dok, seger kok katanya. Gitu. Nah, itu saya masih belum dapat apa-apa. Kan sekarang sampai hari ini bapak itu baru minum mungkin dus kelima hari ini habis. Karena tadi telepon saya minta yang baru. Nah ini foto yang kedua, ini sudah satu bulan minum ASC, ya minum apel saja. Itu kemarin hasil dari CT scan-nya baru saya baca itu sudah mengurang 30%. Dan yang membuat saya lebih senang lagi, semua penyebarannya itu di stop, penyebaran kankernya. Jadi saya lihat di tulisan di CT scan-nya, metastase ke hepar stop, menetap, gitu ya. Metastase ke kelenjar getah beningnya menetap. Dan yang membuat saya lebih kaget lagi, kemarin saya kan main, karena saya malu. Kemarin itu tiba-tiba bapaknya panen mangga dikirim ke rumah, ya. Malam-malam gitu dikirim ke rumah. Terus saya akhirnya main ke sana. Ibunya yang cerita sama saya, dok, bapak ada yang aneh dok. Apa? Bapak itu sebelum punya kanker, dia ada lipom. Lipom itu kelenjar lemak yang kayak benjol-benjol lah gitu, padahal isinya lemak. Ya. Nah terus kemarin itu bilang sama saya tuh kaget dok, bapak itu saya pegang, lemaknya hilang semua. Padahal kalau dari efek kemo kan nggak mungkin ya dok. Saya bilang ya kalau kemo kan bisa membunuh sel-sel yang lain, tapi kalau untuk lemak itu kan nggak mungkin gitu kan. Itu cuma minum 1 bulan. Cuma minum 1 bulan. Jadi sekarang ini baru 1 bulan setengah lah minumnya. Ya. Kemudian karena itu tuh saya cerita sama anaknya, Mbak, daripada minum apel terus-terusan nggak mau jadi member, rugi loh, nanti bisa dapat gratisan. Biar bapaknya sehat terus. Malah kalau bisa, saya pengen target bapak itu
benar-benar yang namanya kantornya itu 0. Ya, saya pengen banget bapak itu kantornya 0. Nah kemarin sempat ketemu lagi, ngomong hari ini bapaknya nggak bisa datang, anaknya kebetulan dia sekarang sudah mau jadi member. Saya bilang kalau bisa nanti kan bapaknya bisa dapat gratis ya, kenapa tidak gitu kan. Dan ibunya pun sebetulnya sakit, tapi ibunya bilang kalau saya beli buat ibu juga nanti bapak keteteran. Nah dengan dia akhirnya ikut, saya bilang Mbak ayo saya bantu kalau memang kita mau maju. Saya pengen bukan hanya bapaknya sembuh, tapi kita bisa bebas finansial di sini. Ya, jadi jangan gara-gara karena penyakit sudah habis semuanya, malah kita nggak punya apa-apa, apapun yang mau kita kasih buat anaknya nggak ada gitu kan. Nah, terus saya, ya deh dok katanya. Hari ini bapaknya sedang kemo, tidak bisa ikut. Nah, bapaknya itu tertarik sekali dan dia bilang dengan minum ini saya tidak pernah merasa mual, saya tidak pernah merasa panas dingin, saya tidak pernah merasa tidak sehat. Dan yang lebih hebat lagi, bapaknya gemuk sekarang. Itu yang menarik. Ya. Mungkin baru ini yang akan saya sharing dulu. Mungkin nanti saya akan share lagi yang lain, yang mungkin dengan bukti nanti dari ini ya, foto-foto kalau ada. Nanti karena saya belum sempat memindahkan foto-foto juga. Ya.